Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 11. Cinta itu ada karena terbiasa. Ustadz Amar bersyukur karena Umi Zahra berbicara di waktu yang tepat. Kalau tidak, entah sampai kapan ia akan berbohong. Pada akhirnya mereka menikmati makan malam mereka dalam damai. Setelah makan malam, Umi Zahra langsung berpamitan untuk tidur. Sementara Gus Sahil dan Ustadz Amar menonton televisi di ruang tengah, Syahla dan Hafsa mencuci piring. Mbak Hafsa numpang tidur di kamarmu ya dek, soalnya Aisyah akhir-akhir ini sering rewel. Takutnya mengganggu tidurnya Umi. Syahla mengangguk. Ia tidak keberatan sama sekali. Selesai mencuci piring, Syahla dan Hafsa masuk ke kamar untuk tidur. Sedangkan dua lelaki yang masih asyik mengobrol itu dikelarkan karpet untuk tidur di ruang tengah. Syahla berbaring di sisi kanan ranjang, di tengah-tengah ada Aisyah dan Hafsa di sisi kiri. Syahla memperhatikan kakak iparnya yang sedang menepuk-nepuk lembut Aisyah. Sejak dulu dia sangat kagum dengan istri kakaknya itu. Sudahlah cantik, pintar, baik hati lagi. Mbak, gimana sih caranya jadi istri sempurna seperti Mbak Hafsa? Hafsa mengalihkan pandangannya dari sang putri ke adik iparnya. Memangnya kamu pikir Mbak Hafsa itu sudah sempurna? Ya ampun Mbak, kalau Mbak Hafsa itu bukan istri yang sempurna, terus siapa? Nih ya, Mbak Hafsa itu cewek tercantik yang pernah Syahla lihat seumur hidup. Ngajinya pintar, tutur katanya lembut, gak pernah marah. Pokoknya Mbak Hafsa itu segala-galanya deh. Mas Sahil terlalu beruntung bisa punya istri seperti Mbak Hafsa. Hafsa terkekeh, ia tidak bisa tertawa lebih keras karena takut Aisyah terbangun. Mana ada manusia yang sempurna lah, kamu itu terlalu lebay. Mbak Hafsa pun masih punya banyak kekurangan kok. Masa sih Mbak? Tapi kok sepertinya rumah tangga Mbak Hafsa gak pernah ada masalah sih? Hafsa terkekeh lagi. Bukannya tidak ada lah, kamu cuma tidak tahu saja. Masalah rumah tangga itu ya disimpan saja di dalam rumah. Jangan dibawa keluar-keluar. Tapi kan itu berarti Mbak Hafsa bisa menyelesaikan masalahnya dengan sempurna. Makanya sudah gak ada masalah lagi. Bukan begitu. Hafsa kali ini beranjak dari tidurnya dan duduk dengan bersandar di kepala ranjang. Justru ketidaksempurnaanlah yang menyelesaikan masalah kita. Hah? Maksudnya? Syahla mulai tertarik. Dia kini ikut beranjak dari tidurnya. Begini loh dek, Hafsa menjelaskan dengan setengah berbisik. Pasangan suami istri itu memang sudah sepatutnya tidak sempurna, karena mereka memang ditugaskan untuk saling menyempurnakan satu sama lain. Jika istri punya kekurangan, suami harus mengerti dan membantu menutupi kekurangan itu. Begitu juga sebaliknya, seorang istri harus mengerti dan memahami kekurangan suaminya. Oh, Syahla menganggukkan kepalanya. Tapi gimana caranya suami dan istri bisa saling mengerti? Makanya, Hafsa mengelus punggung tangan adik iparnya lembut. Dalam waktu pernikahan yang sangat lama itu, ada beberapa tahap yang harus dilewati. Tahap salah paham, kemudian marah, berbaikan, dan akhirnya mengerti tentang satu sama lain. Prosesnya tidak singkat, dan kita harus bisa melewati semuanya untuk mencapai akhir yang bahagia. Jadi, apa Mbak Hafsa dan Mas Sahil sekarang sudah mencapai akhir yang bahagia? Tentu saja belum, Hafsa menggelengkan kepalanya. Kami berdua juga masih perlu melewati tahap-tahap itu. Kadang kami juga masih sering selisih paham, tidak mengerti keinginan satu sama lain. Tapi, kami berusaha berjalan bersama untuk menuju kebahagiaan itu.
Berarti, bisa jadi prosesnya nggak akan selesai dong, Mbak. Karena kan setiap manusia itu nggak bisa lepas dari masalah. Terus, kapan bahagianya? Pertanyaan kamu menarik. Jawabannya, bisa jadi kebahagiaan itu hadir bukan di akhir, tapi justru di dalam proses perjalanannya. Hah, Syahla gelengkan kepalanya. Dia bingung antara bahasa Hafsa yang terlalu tinggi atau dirinya yang terlalu bebal untuk mengerti. Maksudnya gimana, Mbak? Ibaratnya, meskipun badai topan menghadang, asalkan bersama orang yang dicintai, pasti akan melewatinya dengan gembira. Nah, itu masalahnya, kalau melewatinya tidak bersama orang yang dicintai, bagaimana? Cinta itu ada karena terbiasa, Syahla. Mbak tahu kok, mungkin sekarang kamu belum merasakan hal seperti itu dengan Ustadz Amar. Tapi Mbak yakin, saat waktunya tiba, kamu pasti bisa merasakan ketulusan suamimu. Apaan sih, Mbak? Syahla cemberut. Kita kan gak lagi bahas rumah tanggaku sama Ustadz Amar. Loh, ini namanya pelajaran. Memangnya kamu mau tidur terpisah sama suamimu terus? Hah, maksud Mbak? Hafsa tersenyum simpul. Kamu pikir, Mbak gak tahu kalau kalian pisah ranjang? Syahla menutup mulut karena sok mendengar ucapan kakak iparnya. Kok, Mbak bisa tahu? Nah, ini juga harus kamu pelajari dek. Hafsa mendekatkan wajahnya pada Syahla. Ini namanya insting wanita. Syahla masih menganga takjub. Sepertinya penyamaran mereka sudah sempurna. Deh, kenapa masih bisa ketahuan? Mbak, tapi Mbak nggak bakal bilang siapa kan? Syahla berkata takut. Mau menyangkal juga tidak mungkin karena sudah terlanjur ketahuan. Jangan sampai Umi tahu ya, Mbak. Nggak akan, sayang. Hafsa mengelus pundak adik iparnya menenangkan. Mbak mengerti karena ini semua juga bagian dari proses. Tapi, kalau bisa prosesnya jangan lama ya, biar Aisyah cepet punya teman main. Syahla membelalakkan matanya mendengar ucapan jahil dari sang kakak ipar. Tahu Mbak Hafsa, Syahla ngantuk, mau tidur. Hafsa terkekeh, menggoda Syahla ternyata memang menyenangkan itu, pantas saja Gus Sahil sering melakukannya. Esoknya, Syahla dan Ustadz Amar menjadi pemandu wisata dadakan untuk menemani keluarganya berkeliling Jakarta. Tujuan mereka yang utama tentu saja di tempat wisata paling ikonik di Jakarta, yakni Taman Mini Indonesia Indah. Sesampainya di sana, mereka mulai menjelajahi satu persatu wahana yang berada di sana. Sebagai seorang ibu, Hafsa langsung menuju wahana istana anak-anak. Umi Zahra ikut mendampingi cucunya bermain di sana. Sementara Gus Sahil asyik memotret kelucuan putrinya. Kalian pergi saja sana, jalan berdua, usir Gus Sahil. Syahla memanyunkan bibirnya.
Apaan sih, Mas? Kok ngusir? Duk, Masmu ngomong begitu karena pengertian sama kamu. Kalian kan pengantin baru, jadi harus sering menghabiskan waktu berdua sebelum punya anak nanti. Sudah sana, kita berempat bisa kok jalan sendiri. Kok Umi ikutan ngusir Syahla, sih? Sayang, Ustadz Amar meraih bahu Syahla sehingga posisi badan mereka semakin dekat. Pergi aja yuk. Syahla masih kaget mendengar panggilan mesra dari suaminya. Meskipun tahu itu hanya pura-pura, tetap saja jantungnya berdebar tak karuan. Keluar dari lokasi istana anak-anak, mereka berdua menyusuri Temiyai dengan canggung. Baik Syahla maupun Ustadz Amar bukanlah seseorang yang suka liburan di luar, sehingga mereka tidak tahu harus melakukan apa sekarang. Om suami, mau coba naik itu nggak? Syahla menunjuk kereta gantung yang berjalan di atas mereka. Dia memang sudah beberapa kali datang ke sini saat studi tur sekolah, tapi belum pernah naik ke wahana tersebut. Ustadz Amar menelan ludah gugup sebelum menganggukkan kepalanya perlahan. Ayo. Pintu kereta gantung yang tertutup membuat Syahla merasa bersemangat. Dia benar sudah tidak sabar untuk menikmati pemandangan indah Temiyai dari atas. Dia dan Ustadz Amar hanya duduk berdua saja di dalam situ, dengan posisi duduk berhadap-hadapan. Masya Allah, Syahla tak hentinya merasa takjub saat kereta gantung mulai bergerak. Wah, semuanya kelihatan dari sini. Orang jadi kecil banget, serunya antusias. Om suami, lihat deh, itu rumah adat apa ya? Tidak adanya jawaban dari lelaki itu membuat Syahla menoleh. Om suami. Syahla menatap Ustadz Amar dengan tatapan heran. Tampak lelaki itu duduk dengan tegak dan kedua tangannya menggenggam kuat pada pegangan di kereta gantung. Om suami kenapa? Ustadz Amar tersenyum tipis. Tidak apa kok, istri. Alis Syahla terangkat. Kok, sepertinya ada yang mencurigakan? Keringat yang menetes dari pelipis Ustadz Amar membuat Syahla membelalakkan mata. Jangan, om suami takut ketinggian? Ustadz Amar hendak menyangkal, tapi keringat dingin yang membasahi pakaiannya tidak bisa berbohong. Terpaksa, dengan menahan rasa malu, ia menganggukkan kepala. Ya ampun, kok nggak bilang dari tadi, sih? Terus sekarang gimana dong? Kita sudah terlanjur di atas nih. Mana bisa turun di sini? Syahla panik. Ia kemudian mengeluarkan tisu dari dalam tasnya dan mengelap keringat Ustadz Amar yang mulai membanjir. Maaf, soalnya kamu kelihatan senang sekali, jadi saya nggak enak untuk nolak. Kebiasaan banget sih, kemarin waktu makan udang juga begitu. Nggak semuanya harus menurut sama saya loh, om suami. Meski sambil marah, Syahla berpindah duduk di samping suaminya.
Sementara Ustadz Amar yang masih merasa tegang tidak bisa membantah kata istri kecilnya. Coba tarik napas, Syahla memberi instruksi. Sekarang, buang perlahan. Ustadz Amar menuruti perintah sang istri. Ia menghirup napas dalam dan menghembuskannya pelan-pelan. Sudah lebih tenang, Syahla usap punggung suaminya. Ustadz Amar mengangguk, jantungnya masih berdebar cepat, tapi ia jauh lebih rileks dari sebelumnya. Pegang tangan saya, Syahla mengulurkan tangannya. Ustadz Amar tidak percaya dengan pendengarannya. Maksud kamu, sudah, pegang saja. Syahla meraih tangan Ustadz Amar dan menahannya dalam genggaman. Saya akan salurkan keberanian saya. Jantung Ustadz Amar semakin berdegup cepat. Kali ini bukan karena ia takut ketinggian, tapi karena dirinya bersentuhan dengan Syahla. Bagaimana, masih takut? Syahla tampaknya tidak merasakan apa-apa, karena raut wajahnya terlihat biasa saja. Meski agak kecewa, tapi Ustadz Amar merasa sedikit lega sekarang. Ia menggelengkan kepalanya untuk menjawab pertanyaan Syahla. Nah, sekarang, coba pelan-pelan lihat ke bawah. Nggak, saya nggak mau, tolak Ustadz Amar cepat. Ayolah, Syahla membujuk. Pemandangan di bawah nggak semenakutkan itu kok. Saya nggak mau Syahla, saya takut. Ustadz Amar menggelengkan kepalanya. Pelan-pelan, oke, kita nggak bakal jatuh. Nih, tangannya Om suami kan masih saya pegang. Ustadz Amar mengambil napas dalam. Baiklah, lagi pula kereta gantung ini sudah beroperasi begitu lama. Tidak mungkin kan, akan jatuh begitu saja. Sambil memejamkan mata, Ustadz Amar mencondongkan wajahnya ke arah jendela sembari terus mengatur napasnya agar tidak gugup. Ia mengeratkan genggamannya pada Syahla. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ustadz Amar membuka mata. Rasa panik kembali menyergapnya. Ia berteriak histeris dan buru mundur ke tempatnya semula. Nggak bisa Syahla, saya nggak sanggup. Ustadz Amar merapatkan badannya pada kursi kereta gantung. Syahla menghela napas panjang. Sedikit lagi, ayo lebih berani lagi. Coba lihat di sana, Om suami. Pemandangannya indah banget. Rugi tahu kalau sampai sini nggak lihat apa-apa. Ustadz Amar kembali menelan ludahnya gugup. Dengan ragu, ia melongokkan kepalanya ke bawah. Danau Archipelago menjadi pemandangan pertama yang ia lihat. Miniatur pulau di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu membuatnya berdecak kagum. Ia sudah pernah melihatnya dari foto yang tersebar di media sosial. Tapi ternyata lebih seru melihatnya secara langsung. Indah, kan? Syahla tersenyum. Ustadz Amar menganggukkan kepalanya perlahan. Rasa takutnya perlahan dikalahkan dengan keindahan alam buatan di bawah sana. Bersambung.